pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Sufi Aziza. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkini buat Anda semua. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak rangkaian kegiatan Maulid Nabi berikut ini. الصلاة على النبي والسلام على الرسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mufaddili ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bi kitabihi wa sunnatihi. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alaihi salatan. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami takzimi Al-Mukarram Habib Muhammad Haikal Al-Hamid dari Banyuwangi, yang kami hormati Lurah Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, yang kami hormati Danyon Satbimo Polda Bali Gilimanuk, yang kami hormati Babinsa Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Babin Kamtimnas Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Kepala Lingkungan Sekelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua RKA Sekelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Mubarak Gilimanuk, yang kami hormati Takmir Masjid Besar Al-Mubarak Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua GP Ansor beserta Banser Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Muslimat NU Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Fatayat NU Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Pengajian Jamiatul Tiba Kelurahan Gilimanuk, dan yang kami hormati pula hadirin hadirat rahimakumullah. segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, tiada tandingan baginya. Oleh karena rahmatnya lah kita masih merasakan manisnya iman dan Islam. Maka patut kita mengucap syukur alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senandung salawat dan salam semoga kian menyanjung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya untuk menyudahi kegelapan dan mencerahkan semesta. Semoga kita adalah insan yang mampu menangkap cahaya itu sehingga syafaatnya kelak kita rasakan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, Dilanjutkan dengan acara keempat yakni Mahalul Qiyam. Acara kelima yakni acara inti
yaitu mauidhah hasanah sekaligus doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama, dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala manawa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, pemuka agama, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Habib Muhammad Haikal Al-Hamid, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Gilimanuk, yang kebetulan beberapa menit yang lalu beliau memohon izin dan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita semua dikarenakan ada agenda yang lain. Yang saya hormati Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk atau yang mewakili, yang kami hormati dan Yon Satbrimopolda Bali Gilimanuk atau yang mewakili, yang kami hormati Babin Kamtibmas Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Babinsa Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Gilimanuk atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Lingkungan Sekelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Mubarak Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Umum Bidang Peribadatan Takmir Masjid Besar Al-Mubarak Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Ranting NU Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua ZB Ansor beserta jajaran Banser Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua RKS Kelurahan Gilimanuk,
yang kami hormati DKM Takmir Musyawarah Al-Iman, yang kami hormati Ketua Muslimat NU Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Fatayat NU Kelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua Pengajian Jamiatul Tiba Sekelurahan Gilimanuk beserta jamaah, adik-adik para santriwan dan santriwati yang kami banggakan, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah. Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua, langkah-langkah kita semua untuk sampai di tempat ini menjadi satu catatan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sejatinya di sini kami pertama kali ditunjuk untuk menjadi panitia. Mohon maaf apabila agak sedikit grogi. Sejatinya kami mohon maaf kepada panitia yang telah memberikan catatan yang kami terus terang tidak gunakan. Yang pertama, karena pandangan kami di malam hari kurang bagus, justru kami takut salah. Di sini kami hanya akan menyampaikan apa yang saya lihat dan apa yang kami rasakan. Yang pertama-tama, saya rasa tidak ada ucapan yang terbaik yang kita ucapkan. Kami mewakili daripada segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua donatur dan pihak-pihak yang telah ikut ambil bagian, baik itu pikiran, tenaga maupun materi. Yang Masya Allah, yang saya lihat tadi di sore hari pada saat ada pawai telur, kami menyaksikan langsung bagaimana semangat masyarakat Pengindoman ini sangat berantusias untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan yang terpenting adalah untuk apa acara ini kita rayakan? Kan begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Sesungguhnya acara peringatan Maulud Nabi ini adalah suatu momen yang terbaik untuk kita semua, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa kita, untuk meningkatkan ibadah kita dan takwa kita kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang bapak-bapak ibu semua berikan di acara ini, insya Allah tidak akan terbuang percuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan berlipat-lipat kebaikan, dengan berlipat-lipat kemudahan, dan mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, apabila ada yang baik-baik mohon diaminkan ya. Karena apabila ada berkumpul orang sebanyak 40 orang, insya Allah doa-doa kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan hadir di acara ini memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan langkah panjenengan semua
dicatat sebagai amal kebaikan selama kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kalinya, yang terakhir, kami mewakili segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana kami rasa kami masih banyak sekali kekurangan, baik seperti tempat atau mungkin hidangan yang kurang memadai, atau mungkin yang belum berkenan di hati panjenengan semua. Kami mewakili segenap seluruh panitia yang bertugas memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah hadirin rahimakumullah, mungkin cuman ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, yakinlah kebaikan, segala kebaikan, segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, itu murni dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kami undur diri, kami ada satu pantun. Mau dengar ibu-ibu ya? Mau dengar ya? Selesai saya bacakan, ibu-ibu bilang asik ya. Yang kompak ya? Yang kompak ya? Siap? Santai ya? Jalan-jalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli roti. Kalau ada umur-umur bapak-bapak panjang, bolehlah bapak menikah lagi. Bapak-bapaknya bilang amin semua, bapak ya. Bapak yang di belakang tuh paling keras bilang amin tuh ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadrat bitaufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma huma min al-huril 'ain ma qasama Allah lahu min ashrafi bil qismatil wafiyah. Fadal waqt alladhi rataba Allah ala udurihi wujud hadha al-mawlud فنقصه الكمال من النور ينعود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتأديب والسجود محل القيام صلى الله على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
وسلام عليك صلوات الله عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala khairi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia ini Allah Ta'ala ringankan langkah kaki kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di dalam salah satu perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang di dalamnya bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita di majelis yang mulia ini menjadi penyebab Allah Ta'ala muliakan kita dengan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Tak lupa yang saya hormati segenap para asatid, para guru-guru ngaji, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, perwakilan Kapolsek dan Ramil, dan saudara-saudara dari Dancer, Ranting NU Gilimanuk, dan segenap jajaran Musolla Al-Iman. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan kesemuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita duduk di majelis ini mengenang seseorang yang mana orang ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan risalah, manusia yang dengan manusia inilah kita dijadikan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian menjadi sebaik-baik umat dari kalangan manusia. Jadi Allah telah memberikan informasi kepada kita semua bahwa kita ini adalah umat yang paling mulia di antara umat nabi-nabi yang lainnya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baik umat? Padahal
umat-umat terdahulu itu memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kita. Umat terdahulu usianya jauh lebih panjang, otomatis ibadahnya juga lebih banyak. Kita adalah umat yang usianya paling singkat, paling pendek. Umat Nabi Muhammad itu ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Lebih dari itu bonus. Kadang-kadang masih banyak yang di korting, Bu. Belum sampai 60 sudah meninggal dunia. Yang usianya sampai 100 tahun itu sudah jarang sekali. Padahal kalau kita banding-bandingkan dengan umat terdahulu, mereka usianya panjang-panjang. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu usianya sampai 1000 tahun. Berapa usianya? 1000 tahun. Coba dibayangkan aja 1000 tahun itu selama apa? Kalau kita sudah berapa generasi? Nabi Nuh usianya 1000 tahun. Beliau dakwah mengajak manusia kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah selama 950 tahun. Luar biasa, usianya panjang. Umat terdahulu dikatakan oleh para ulama, kalau umat terdahulu ada yang meninggal, Bu, usia 200 tahun, 300 tahun. Itu masyarakat rasan-rasan. Apa rasan-rasan? Ngerti ya rasan-rasan ya? Jadi bahan gosip. Itu masyarakat rasa-rasan, ya Allah, kasihan, masih muda, masih umur 200 tahun sudah meninggal dunia. 200 tahun, Pak. Kalau orang zaman sekarang umur 200 tahun rekor dunia sudah. Saya rasa mungkin sudah hampir tidak ada sama sekali. Umur 300 tahun ditangisi, ya Allah, masih muda sudah meninggal. Umat sekarang kadang-kadang umurnya masih belasan, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat sekarang umur 60 kadang-kadang giginya sudah habis. Gak bisa dibandingkan sama umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya panjang, otomatis ibadahnya lebih banyak. Coba kita perhatikan, ada orang usia 20 tahun meninggal dunia. Ada orang lain usia 60 tahun meninggal dunia. Keduanya sama-sama ahli ibadah. Kira-kira mana yang lebih banyak ibadahnya kepada Allah? Yang usia 60. Kenapa? Karena waktu yang dimiliki lebih banyak, otomatis ibadahnya juga lebih banyak. Umur kita kalah, otomatis ibadah kita kalah dengan umat terdahulu. Fisik pun kita paling lemah, kita paling kecil di antara umat terdahulu. Tapi kenapa Allah Ta'ala nyatakan kita sebagai sebaik-baik umat? Maka salah seorang ulama yang bernama Al-Imamul Busiri, beliau mengatakan di dalam qasidah burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkah kita memiliki sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita dijadikan sebaik-baik umat oleh Allah Subhanahu. Jadi kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah itu wajib, harus. Bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad itu harus, karena Nabi Muhammad adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah beliau bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, innama ana rahmatul muhda. Hanya saja aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh umat. Maka berterima kasih kepada Allah karena diberikan sebaik-baik hadiah, yaitu munculnya Nabi Muhammad SAW adalah satu hal yang wajib untuk kita. Betapa sombongnya seseorang yang dia tidak menghargai pemberian yang besar dari Allah, yaitu munculnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Orang-orang yang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad itu, Bu, ini saya banyak nolenya ke ibu-ibu ya. Soalnya posisinya, mohon maaf Pak ya, ini posisinya soalnya saya ngadep ke depan. Tapi insya Allah saya juga noleh ke arah bapak-bapak. Saya pernah pengajian di Banyuwangi, mirip-mirip gini, Bun.
kebetulan ngadepnya ke bapak-bapak, ibu-ibu sebelah kiri. Ibu-ibunya protes, Bu. Beb, kok noleh ke sana terus? Sini ditoleh, Beb. Nah ini mumpung belum terjadi, saya izin dulu, ya. Bapak-bapak mohon maaf kalau banyak nolehnya ke ibu-ibu, karena memang posisinya ini menghadap ke ibu-ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita perlu tahu bahwasanya berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, maka kebahagiaan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bahagia atas lahirnya Rasulullah, maka kebahagiaannya dia atas kelahiran Nabi Muhammad tidak akan dilupakan oleh Allah sampai kapanpun. Dahulu salah seorang ulama yang bernama Syekh Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski. Kalau Damaskus itu sekarang daerah Suriah, ulama dari Suriah. Beliau mengatakan di dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmil itsnain yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bi abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran, kalau orang kufur ini, yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini saudara dari bapaknya Nabi Muhammad. Abahnya Rasulullah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara, salah satunya adalah Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW ketika masih di dalam kandungan, abah beliau wafat. Abahnya meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad sudah yatim mulai masih di dalam perut. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan, saat itu yang menyaksikan proses persalinan atau kelahiran Nabi Muhammad salah satunya adalah seorang perempuan yang namanya Thuwaibah. Kebetulan Thuwaibah ini adalah budak dari pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, Thuwaibah menyaksikan kejadian kelahiran Nabi Muhammad. Saat itu Thuwaibah langsung lari kepada tuannya, memberi kabar gembira kepada tuannya bahwasanya anak dari saudaranya sudah lahir dan anaknya adalah laki-laki. Jadi orang-orang jahiliyah itu, Bu, kalau punya anak laki itu kebanggaan. Kalau anak perempuan dia merasa aib. Islam datang mengangkat derajat perempuan. Maka kalau ada orang yang ketika punya anak laki dia merasa bangga, ketika anaknya perempuan dia sedih, merasa aib, maka ini sisa-sisa orang jahiliyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak boleh banding-bandingkan anak laki sama anak perempuan, itu sama-sama amanat dari Allah. Justru sampean punya anak perempuan dua, dirawat dengan baik, diberikan pendidikan yang bagus, sampai dinikahkan dengan laki-laki yang bertanggung jawab, maka jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Kalau anak laki tidak ada. Makanya ini menepis pemikiran orang-orang sisa-sisa jahiliyah ini, Bu. Ya, kalau ada orang punya anak perempuan kok sedih, anak laki kok bangga, ini sisa orang jahiliyah. Enggak boleh banding-bandingkan anak laki dan anak perempuan. Ketika budaknya ini sampai kepada tuannya yang bernama Abu Lahab, maka budaknya mengatakan kepada tuannya, yaitu pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, wahai tuanku, anak dari saudaramu Abdullah sudah lahir dan anaknya adalah laki-laki. Maka Abu Lahab merasa bahagia, merasa, kalau bahasa Banyuwangi itu girang, luar biasa bahagia atas kelahiran anak dari saudaranya, dan anak tersebut adalah anak laki-laki. Maka kebahagiaan itu tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun
Ketika Nabi Muhammad tumbuh dewasa, beliau mendapatkan risalah. Ternyata Abu Lahab ini termasuk orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan termasuk orang yang paling memusuhi kepada dakwanya Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, Abu Lahab ini sampai ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ini Abu Lahab bukan cuma memusuhi Nabi Muhammad, bahkan orang ini sudah ditetapkan sebagai orang yang celaka, dan yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Insya Allah semuanya hafal. Ayatnya adalah tabbat yada abi lahabil. Celaka orang yang bernama Abu Lahab. Siapa yang mengatakan celaka? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata meskipun Abu Lahab ditetapkan sebagai orang yang celaka di dalam Al-Quran, ternyata Abu Lahab ini di setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, di setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Satu kali, Pak. Bahagianya cuma satu kali ketika lahir. Sisanya Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi penyebab Allah ringankan siksanya pada setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu hari Senin. Maka beliau mengatakan, fama ghaddu bi abdilladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana kalau yang berbahagia itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau orang kafir bahagia atas kelahiran Rasulullah, diberikan keringanan oleh Allah, bagaimana kalau yang bahagia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Rasulullah? Maka tentu orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bahagia atas kelahiran Rasulullah, insya Allah akan menjadi penyebab Allah ta'ala muliakan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Rasulullah itu seorang yang spesial, seorang yang istimewa. Beliau memang manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah itu, Bu, ludah beliau itu bisa menjadi obat. Coba kita bayangkan, kalau ludah orang pada umumnya itu adalah sesuatu yang menjijikkan, gilani, menjijikkan. Tapi berbeda dengan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludah Rasulullah bisa menjadi obat. Dahulu disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Khaybar, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat yang akan memegang bendera Islam adalah seorang pemuda yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, yang aku maksud adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah minta Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu yang memegang bendera Islam. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sekarang kondisinya sakit. Maka Rasulullah tanya, sakit apa Ali? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, matanya Sayyidina Ali sekarang dalam keadaan sakit. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali, suruh menghadap kepada saya.
Kemudian Sayyidina Ali menghadap di hadapan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Matanya Sayyidina Ali, Bu, diludahi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sampean jangan macam-macam ya. Temennya matanya sakit sampai ludahi, tambah bosok mulutnya. Jangan macam-macam, tukaran loh. Kurang ajar. Kamu meludahi mata saya. Itu kalau orang pada umumnya, tapi berbeda dengan ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah meludahi mata Sayyidina Ali, subhanallah, dengan izin Allah mata yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Berkah ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu istimewa. Rasulullah itu manusia yang sempurna, diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Bahkan salah seorang sahabat yang lain yang bernama Attal bin Ali, sahabat ini mengaku pernah satu hari duduk di bawah pohon disengat kalajengking, digigit sama kalajengking. Maka ketika disengat sama kalajengking, itu sahabat kakinya bengkak, merintih kesakitan, dan saat itu para sahabat yang lain melihatnya langsung lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salah seorang sahabat disengat sama kalajengking Rasulullah. Gimana Rasulullah? Maka Nabi Muhammad segera mendatangi sahabat tersebut. Ketika sampai di lokasi, ternyata kakinya sudah bengkak, sahabat itu sudah merintih kesakitan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Maka kaki yang bengkak itu, yang disengat sama kalajengking, diludahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ya, ini ludahnya Nabi Muhammad. Kalau ludahnya kita harus ya, tambah bosok kakinya. Ini adalah ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, seketika itu langsung diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ludahnya pun bisa menjadi obat. Di antara keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah itu, Bu, keringatnya harum. Nabi Muhammad keringatnya harum, berbeda dengan keringat orang pada umumnya. Kalau orang lain keringatnya kecut ya, sedup ya. Kalau bahasa Maduranya celok, kalau bahasa Indonesianya ya kecut ya. Apalagi kalau kerja di bawah matahari tidak pakai deodoran, wah pahit baunya ya. Luar biasa. Tapi ini berbeda dengan ludah Nabi, berbeda dengan keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah satu ketika mampir ke rumah sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampir ke rumahnya sahabat Anas bin Malik, beliau qailulah ada di sana. Apa qailulah? Qailulah itu tidur sesaat menjelang masuk waktu duhur. Itu sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang malamnya tahajud. Bagi orang yang malamnya melaksanakan qiyamul lail. Tapi kalau nggak qiyamul lail, nggak tahajud, nggak ada kesunahan qailulah. Nabi Muhammad setiap malam tahajud, Bu. Ketika menjelang waktu zuhur, mampir ke rumah sahabat Anas bin Malik. Beliau istirahat ada di sana. Karena cuaca panas, sebagaimana kita tahu Arab itu memang suhunya agak ekstrim, panas. Rasulullah istirahat, ternyata Rasulullah berkeringat. Ketika Nabi Muhammad berkeringat, ibu sahabat Anas bin Malik mewadahi keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah bangun.
maka mengatakan kepada ibu sahabat Anas bin Malik, wahai Ummu Sulaim. Nama ibunya sahabat Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Rasulullah mengatakan kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan? Ya Rasulullah, saya izin mewadahi keringat sampean wahai Rasulullah, karena saya tahu tidak ada yang lebih harum melebihi keringat engkau wahai Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih harum dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dijadikan minyak wangi, Bu. Kalau keringatnya kita tidak bisa dijadikan minyak wangi, tambah bau, tambah garu-garu. Ini keringatnya Rasulullah dijadikan minyak wangi oleh sahabat-sahabat yang lain, menunjukkan bagaimana istimewanya Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan yang lain, salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Ngantuk dah. Siapa nama sahabatnya? Khalid bin Walid. Siapa, Bu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini, Bu, adalah sahabat yang menjadi panglima perangnya Islam. Islam tersebar luas, di antaranya adalah jasanya Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu hadir di ratusan peperangan, banyak sekali peperangan. Dan setiap Khalid bin Walid hadir di dalam peperangan, Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Bahkan musuh melihat Sayyidina Khalid bin Walid sudah takut duluan. Ternyata apa yang menjadi penyebab Sayyidina Khalid bin Walid itu sangat ditakuti oleh musuh? Ternyata di dalam kofiah Sayyidina Khalid bin Walid itu ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah rambut Rasulullah. Bahkan musuh sebelum menghadapi Khalid bin Walid sudah gentar terlebih dahulu. Ini berkah rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah satu ketika beliau pernah hijamah. Hijamah itu bekam. Rasulullah pernah bekam, karena memang bekam itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah bekam, darahnya Rasulullah diwadahi sama Nabi Muhammad. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Zubair. Sahabat Abdullah bin Zubair. Ini sahabat dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya Abdullah, wahai Abdullah, datang sini mendekat kepada saya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, ini darah bekam saya. Gimana Nabi Muhammad? Sekarang kamu bawa, kamu sembunyikan. Jangan sampai para sahabat tahu di mana lokasinya. Maka sahabat Abdullah bin Zubair menjauh dari Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian, sahabat Abdullah bin Zubair kembali menghadap kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah tanya, Abdullah, sudah aman darah saya? Alhamdulillah Rasulullah, darah panjenengan aman. Tidak mungkin ketemu sahabat yang lain. Maka Rasulullah curiga, Bu. Abdullah, jangan-jangan darah saya kamu minum? Jangan-jangan darah saya kamu minum? Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah curiga, Pak. Rasulullah curiga, Bu. Jangan-jangan diminum darah saya? Maka Abdullah bin Zubair tersenyum, mengatakan, betul wahai Nabi Muhammad, saya minum darah engkau. Bagaimana kok minum sesuatu yang najis? Najis itu darahnya kita, tapi darahnya Rasulullah itu suci. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa responnya Rasulullah ketika mengetahui Abdullah bin Zubair meminum darah beliau?
Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, Rasulullah tidak marah, Bu. Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, engkau telah menyelamatkan tubuhmu dari siksa api nerakanya Allah. Karena darahmu sekarang sudah menyatu dengan darahku, dan darahku tidak mungkin tersentuh api neraka. Berkah darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Sahabat minum darah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, badanmu tidak mungkin disentuh api neraka, karena di dalam badanmu sekarang ada darahku. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang lain, kenapa Beb kok cerita keistimewaannya Rasulullah? Karena agar kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Karena kita nggak mungkin cinta sama Rasulullah kalau kita nggak kenal sama Rasulullah. Kalau kita nggak ngerti dengan keistimewaannya Rasulullah. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin ada orang ngaku saya cinta sama Rasulullah tapi nggak ngerti Rasulullah itu bagaimana. Maka kita cerita dengan harapan di dalam hati ini timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah itu tidak memiliki bayangan. Kok bisa, Beb? Karena Rasulullah bercahaya, Bu. Dan sesuatu yang bercahaya sudah hukumnya pasti tidak memiliki bayangan. Coba jenengan lihat lampu. Lampu bercahaya kan? Ada bayangannya? Buat nonton tidak ada. Kenapa? Karena bercahaya. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyaksikan meskipun Rasulullah berjalan di bawah matahari, Rasulullah nggak punya bayangan karena Rasulullah bercahaya. Bahkan semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan doa beliau di setiap malamnya. Sebelum beliau salat subuh, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan di antara doanya Nabi Muhammad, Rasulullah selalu berdoa setiap malam. Doa Nabi Muhammad adalah Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran waj'alni nuran. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkan kepadaku cahaya, wa a'tini nuran, dan berikan kepadaku cahaya, waj'alni nuran, dan jadikan aku cahaya. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu ketika istri Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini pernah jahit di sepertiga malam terakhir. Kalau kita sekarang mungkin di atas jam 1, jam Bali di atas jam 1, sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Sayyidah Aisyah pernah menjahit di kamarnya. Saat itu jarum yang dipakai sama Sayyidah Aisyah jatuh, dan kebetulan penerangan di kamar beliau padam. Dulu masih tidak ada listrik, penerangan dari api, lampu minyak itu. Tidak heran, karena mereka sering mendengarkan cerita tentang Rasulullah, mereka sudah cinta kepada Nabi Muhammad bahkan sebelum ketemu dengan beliau. Harapan kita juga gitu. Meskipun kita nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi berkah kita mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, semoga di dalam hati ini diberikan kecintaan kepada beliau. Amin ya rabbal. Gak heran ketika Rasulullah datang, Rasulullah disambut. Mereka memberikan lantunan qasidah yang sangat luar biasa, yang mana qasidahnya sudah banyak kita dengar. Mereka menyambut kepada Rasulullah. Mereka cinta kepada Rasulullah meskipun belum pernah ketemu Rasulullah. Mereka mengatakan, Tala'al badru alaina bithaniyatil wada wajaba syukru alaina jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah kesulitan nyari jarum. Kenapa? Karena
Dulu masih belum ada keramik, Bu. Masih belum ada tehel dan sebagainya. Nah bawahnya. Dulu alat rumah itu adalah tanah. Kita kesulitan mencari jarum itu. Tidak lama kemudian masuk ke kamar beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kamar yang gelap gulita, berkah dimasuki Nabi Muhammad langsung menjadi bercahaya. Sayyidah Aisyah yang kesulitan mencari jarum langsung menemukan jarumnya, dan cahaya tersebut terpancar dari wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Aisyah memuji kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Ma'adwa wajhaka ya Rasulullah." Sungguh bercahaya wajah engkau wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajah saya wahai Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah perempuan yang cerdas, Bu, tanya kepada Nabi Muhammad, "Wa man la yaraka ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah orang yang tidak bisa melihat wajah engkau? Maka Nabi Muhammad mengatakan, al-bakhil, orang yang tidak diizinkan oleh Allah melihat wajah saya nanti di hari kiamat adalah orang yang pelit. Maka Sayyidah Aisyah kembali bertanya kepada Nabi Muhammad, wa manil bakhil ya Rasulullah? Orang pelit ini yang kau maksud siapa wahai Rasulullah? Apakah yang tidak mau sedekah? Apakah yang tidak mau berinfak? Apakah tidak mau menolong orang yang membutuhkan? Ternyata bukan itu, Bu. Orang yang dimaksud pelit oleh Nabi Muhammad adalah al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu yang saya maksud adalah orang yang ketika nama saya disebut dia tidak mau sholawat kepada saya. Makanya orang kalau disebut nama Nabi Muhammad harus langsung sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sholawat, Bu. Kenapa? Karena kalau kita tidak sholawat ketika nama Rasulullah disebut, khawatir nanti di hari kiamat kita nggak bisa memandang wajah Rasulullah. Kalau memandang saja tidak bisa, apalagi mendapatkan pertolongan beliau. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika nama Rasulullah disebut, kita harus langsung sholawat kepada beliau. Kenapa? Agar nanti di hari kiamat kita diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang semangat, Bu, kalau nama Rasulullah disebut, yang semangat sholawatnya. Insya Allah yang paling semangat sholawat sama Rasulullah, yang paling cepat mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus gitu. Gak boleh nama Rasulullah disebut kita diam, gak mau sholawat. Itu gak boleh. Khawatir Rasulullah nanti di hari kiamat gak jumpa sama kita. Dan nanti di hari kiamat harapan kita itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau mengandalkan ibadah kita masuk ke dalam surga. Ibadah yang mana? Sholatnya kadang-kadang masih nggak khusyuk. Sedekah kadang-kadang cuma kepingin dibilang dermawan. Puasa kadang-kadang masih kepingin dibilang orang baik. Haji kadang-kadang cuma kepingin dipanggil Pak Haji. Masih banyak cacatnya ibadah kita. Maka harapan terbesar yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk cara agar kita mendapatkan pertolongan beliau, ketika nama beliau disebut, kita harus langsung sholawat kepada beliau agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah ini kita harus tahu, penting ini. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak sholawat sama Rasulullah, khawatir nanti nggak jumpa sama Rasulullah. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad yang terakhir, di antara keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu hatinya tidak pernah tidur, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Meskipun mata beliau tidur, hatinya tetap ingat kepada Allah. Pernah satu ketika Rasulullah setelah salat witir, Rasulullah tidur. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah setelah sampean tadi, apakah setelah panjenengan salat witir tadi tidur? Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Aisyah, saya memang tidur, tapi mata saya yang tidur. Adapun hati saya selalu ingat kepada Allah. Sehingga Rasulullah itu meskipun tidur, wudhunya tidak batal. Ini keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya wudhu terus kita tidur, batal nggak wudhunya? Batal. Kenapa? Karena hilang kesadaran. Kecuali kalau tidur posisi duduk, posisi minta maaf ya, lubang pantat tidak terbuka, dan mulai tidur sampai bangun posisinya nggak berubah, nah itu baru nggak batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya terlentang, Bu, ya jelas batal sudah. Paham ya? Kalau tidurnya terlentang, apalagi tengkurap, jelas batal sudah. Tapi berbeda dengan tidurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meskipun tidur, wudhunya tidak batal karena hatinya selalu melek, hatinya selalu ingat kepada Allah. Sehingga Imam Busiri beliau mengatakan di dalam qasidah burdahnya, qalban idza namatil ainani lam yanami. Rasulullah itu adalah seseorang yang memiliki hati yang mana apabila matanya tidur, hatinya nggak tidur, hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau kita nggak bisa seperti ini, ada orang tidur, bangun dari tidurnya, tiba-tiba sholat, ditegur, loh, kamu kok langsung sholat, kok nggak wudhu lagi, kan batal? Enggak, saya nggak batal. Loh, kok bisa? Hati saya selalu ingat kepada Allah. Kaiso ini, paham ya? Ini sok mulia ini, nggak ada ini. Kalau bahasa Maduranya itu lap mehelap, lap mehelap. Ini mau menyamakan diri dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidur ya sudah tidur, batal wudhu. Tapi berbeda dengan tidurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cerita seperti ini dengan harapan kita semakin kenal kepada Rasulullah, semakin tumbuh di dalam hati kecintaan kepada beliau. Dulu, Bu, orang-orang yang tinggal di daerah Yathrib atau yang kita kenal sekarang dengan Madinah Munawwarah, nama daerahnya itu dulu adalah Yathrib. Yathrib itu belum pernah didatangi Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah mengutus beberapa sahabat datang ke Madinah untuk mengenalkan masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang Madinah sering mendengar tentang Rasulullah. Meskipun Rasulullah belum pernah ke Madinah, orang-orang Madinah itu sudah cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Berkah sering mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Anas bin Malik mengatakan, saya takjub, saya heran, setiap ada orang Madinah yang pergi ke Mekah jumpa Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah, jumpa Rasulullah kemudian kembali lagi ke Madinah, rumahnya pasti ramai. Kenapa? Karena orang-orang tahu orang ini habis ketemu Rasulullah, dan masyarakat itu penasaran bagaimana itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ramai dikunjungi sama masyarakat. Tidak heran dia kedatangan Rasulullah. Mereka mengatakan, tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama kepada kami, min thaniyatil wada, dari arah thaniyatil wada, wajaba syukru alaina, wajib kami bersyukur atas kedatangan Nabi Muhammad, mada'a lillahi, yang telah dijanjikan telah datang. Kita sama Rasulullah, maka tidak menutup kemungkinan kita juga bisa cinta sama Rasulullah berkah mendengarkan cerita-cerita beliau.
Mudah-mudahan di dalam hati ini diberikan rasa cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah kita duduk di dalam majelis yang mulia ini, Allah rubah keadaan kita. Yang kurang semangat ibadah, mudah-mudahan menjadi semangat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang sudah semangat ibadahnya, mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan berkah kita duduk di dalam majelis yang mulia ini, Allah Ta'ala muliakan kita dengan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak turun kita anak turun yang salihin dan salihat, anak turun yang akan mengangkat kita fid dini wal dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan pasangan, semoga diberikan jodoh terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan yang terikat dengan hutang, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Mudah-mudahan yang ekonominya sulit, berkah kita sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah kita duduk di dalam majelis yang mulia ini, pulang dari majelis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari majelis ini mudah-mudahan aib kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhiratnya. Sekarang waktu yang tepat untuk meminta kepada Allah, karena saat ini turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengenang sosok yang paling oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah di dalam majelis yang mulia ini, semoga Allah Ta'ala kita dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga pasangan kita, anak turun kita, orang tua kita, saudara kita, semua orang yang kita cintai, mereka juga ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di atas dunia, semoga perkumpulan ini terus sampai ke dalam surganya Allah, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan guru-guru kita yang soleh, bersama dengan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi jami' ma a'taytana barakatan la tanqati wa la tanfad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arbab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil husna wa anta radin anna bi khair wa lutf wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.